Materi Abundance Revolution. Nah, ini dari Mbak Alia yang selama ini juga sudah menerapkan, Masya Allah, Alhamdulillah, artinya kita tambah lagi nih untuk pendalaman di dalam pemahaman bahasa jiwa. Mbak Andri sudah ready? Ya Mbak, insya Allah. Oke, Mbak Nuri mau saya bantu untuk paparannya atau Mbak Nuri bisa langsung dari situ untuk share filenya? Oke, aku bisa dari sini. Oke, good. Ya. Thank you. Sebelumnya, aku harus jadi co-host dulu ya Mbak? Oke, sorry. No need. Tapi tak ini dulu ya, tak bikinkan saya Mbak Nuri. Mbak Nuri, kali ini teman-teman, Mbak Nuri, ini Mbak Alia ya. Oh ya, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita tambah berkah dan bertahan. Alhamdulillah dalam kesempatan malam ini Mbak Fiona memberi kesempatan saya untuk sharing-sharing tentang telepati atau bahasa jiwa ya. Jadi sekarang insya Allah saya siap mau sharing screen dulu. Mana ya? Sharing. Ini dia. Tidak bisa saya. Oke, share. Kelihatan ya, ibu-ibu, bapak-bapak, Mbak. Kelihatan ya, Mbak? Belum keluar. Masih belum. Ya, Mbak. Masih. Oke, sudah keluar. Oke, saya. Bisa diperbesar. Oke. Oh, diperbesar ya. Di sebelah kanan bawah. Malah diperkecil. Maaf. Di layar full. Iya, di layar udah gede kan? Slideshow. Sampingnya zoom ya, bawah lagi. Slide control bukan? Slideshow. Sampingnya yang memperbesar memperkecil itu ada screen, itu bisa logo screen laptop. Nah, itu diklik sayang. Oh iya, yang screen laptop itu ya. Yang mana Mbak? Sorry. Maaf ya, teman-teman. Aku udah lama nggak pakai ini. Di slideshow, di more ya Mbak, kan ada more. Di sebelah kanan bawah itu ada perbesar perkecil kan. Nah, turun lagi kursornya. Sebelah kanan lagi ada kotak, kanan lagi, terus ada sebelah kanannya lagi itu gambar screen. Ada bentuk layar. Di sampingnya perbesar perkecil. Kursornya Mbak sebelah tadi. Yang mana yang ada layout? Ada layout? Bukan. Layout ya? Bukan sayang. Sampingnya reading view, slideshow. Atau mau Fiona bantu sayang? Ya udah dibuka aja deh Mbak. Maaf ya teman-teman, udah lama pakai nggak sharing. Oke. Ini sudah masuk Fiona? Udah. Aku stop share dulu kali ya. Sudah Kak, stop sayang. Ya udah ya, langsung aja ya. Udah kelihatan kan ya. Jadi telepati atau bahasa jiwa
Jadi pengertian telepati itu apa sih? Telepati. Jadi telepati itu secara harfiah ya merasakan dari jarak jauh. Telepati itu berasal dari dua kata, tele artinya jauh dan patos berarti perasaan. Jadi dalam praktiknya telepati melibatkan mengirim pesan, emosi atau gambar mental ya. Jadi kita telepati komunikasi melalui pikiran kita tanpa adanya verbal karena semuanya adalah energi. Jadi lebih cepat lagi manifestnya atau komunikasinya jika kita memberikan 10 keuntungan dan membayangkan orang itu yang kita ajak bicara mengangguk di dalam pikiran kita ya. Nah, ada jenis-jenis telepati seperti telepati pikiran ke pikiran, jadi seperti mengirim ide, kata, atau gambar mental langsung ke orang lain. Telepati emosional yaitu merasakan perasaan atau mood orang lain tanpa melihat atau mendengar mereka. Ada telepati intuitif yaitu menangkap informasi tentang orang atau tempat dari jarak jauh tanpa kontak fisik ya. Nah, telepati itu terjadi melalui frekuensi energi pikiran kita dan niat ya. Jadi kalau pikiran kita tenang dan fokus itu mudah mengirim pesan kita ya. Jadi kita tuh harus pikirannya positif dan ya pikiran dan frekuensi kita positif. Jadi dan di bab kedua ini karena mengenal pikiran ya ibu-ibu, bapak-bapak, mengenal pikiran bawah sadar. Jadi apa artinya pikiran sadar itu ya? Pikiran sadar ya istilahnya yang biasa menuju pada bagian pikiran yang kita gunakan secara aktif dan sengaja ya. Jadi ini bekerja secara otomatis ya, jadi sering memengaruhi kebiasaan, emosi dan intuisi kita tanpa kita sadari. Jadi sadar itu artinya kita tahu dan mengendalikan apa yang sedang kita pikirkan atau dilakukan. Contohnya ya ketika kita sedang membaca atau memilih kata-kata untuk bicara atau memutuskan apa yang dimakan. Jadi untuk membuat keputusan itu kita pakai pikiran sadar. Jadi pikiran sadar itu bekerja logis, rasional dan kritis. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi fungsi pikiran sadar itu kita untuk contohnya mengambil keputusan. Kita saat memilih antara dua opsi secara logis, saat menyelesaikan masalah, analisa fakta dan membuat rencana ya, dan mengontrol tindakan juga seperti menahan emosi atau mengingat aturan. Jadi apa sih teman-teman perbedaan dengan pikiran bawah sadar ya? Pikiran bawah sadar itu jadi untuk seperti contohnya bekerja tanpa kita sadari, otomatis dan mengatur kebiasaan memori jangka panjang ya. Dan pikiran sadar itu rasional, logis, fokusnya jangka pendek dan biasanya pikiran sadar itu yang mengirimkan niat dan fokus saat kita latihan telepati atau bahasa jiwa ya. Dan pikiran bawah sadar yang menangkap energi sinyal yang tidak disadari secara langsung. Nah, terus gimana caranya kita memahami frekuensi pikiran? Jadi frekuensi pikiran ini biasanya digunakan dalam konteks psikologi populer ya, dan ini maksudnya vibrasi energi yang dihasilkan oleh pikiran dan emosi kita, seperti misalnya gelombang radio ya, itu kita nggak bisa melihat tapi kan emang ada ya, dan semuanya ini kan alam semesta ini frekuensi vibrasi energi, jadi semua ini emang energi ya. Jadi apa itu frekuensi pikiran? Teman-teman, setiap pikiran dan emosi kita itu memiliki tingkat energi tertentu ya. Jadi artinya frekuensi.
Nah, seperti kayak pikiran positif seperti cinta dan syukur itu dianggap frekuensi yang sangat tinggi. Dan pikiran yang negatif seperti marah, takut itu sangat rendah. Dan memahami frekuensi pikiran, ini part 2 ya. Jadi dampak frekuensi pikiran di dalam diri kita sehari-hari, di dalam masa depan kita, atau tukang pos yang datang ke kita itu karena kita sendiri yang menariknya, ya kan, melalui pikiran kita. Jadi kalau frekuensi kita tinggi, seperti kita merasa bahagia, tenang, percaya diri, dan itu kita akan menarik kebahagiaan, tenang, percaya diri. Tapi kalau frekuensi pikiran kita rendah, seperti stres, cemas, mudah tersinggung, dan kita itu akan menarik tukang pos yang seperti TVB bilang ya, tukang pos datang itu karena emosi negatif kita sendiri yang menariknya. Dan itu juga pikiran kita berpengaruh ya terhadap lingkungan dan orang lain. Jadi juga mempengaruhi hubungan sosial kita. Mainly ya dalam konteks telepati atau intuisi. Jadi misalnya ya pikiran frekuensi kita tinggi nih, lagi bahagia, lagi senang, dan itu cepat teman-teman ya untuk melakukan telepati atau bahasa jiwa ini. Dan alhamdulillah saya sudah sering ngalami juga menggunakan cara ini. Jadi gimana sih teman-teman caranya meningkatkan frekuensi pikiran kita? Ya caranya kita harus selalu berpikir positif ya. Fokus pada syukur setiap detik. Terus emosi kita kayak emosi cinta kasih. Kita juga bisa meningkatkan frekuensi pikiran kita seperti caranya meditasi ya. Dan meditasi dan fokus sama nafas kita. Kalau yang tadi bilang sadar nafas syukur ya. Dan ini sangat melengkapi ini semua tools TVB yang dulu disebut telepati, sekarang bahasa jiwa, ini sangat melengkapi sekali untuk manifest kita ya. Dan ini secara sederhana, frekuensi pikiran itu kan seperti gelombang energi yang sering kita pancarkan ya. Jadi semakin tinggi frekuensinya, semakin positif juga efeknya pada diri kita dan orang lain. Dan seperti yang teman-teman ketahui juga ya, TVB kan sering bilang frekuensi di atas 200 ya. Dan apa sih itu frekuensi yang di atas 200 atau di atas 500 ya, di atas 400, 500 itu adalah energi cinta, energi syukur, energi kebahagiaan, energi damai. Jadi pikiran kita itu positif, selalu dipenuhi rasa syukur. Jadi sebenarnya kan kita yang menarik semua tukang pos atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi secara tidak sadar kita menarik sesuatu yang negatif itu terjadi pada diri kita karena kita misalnya kita ngerasa stres, ngerasa takut, aduh macet nih atau mengeluh terus, dan itu akhirnya kita akan berhadapan dengan tukang pos karena kitalah yang menarik itu sendiri ya, pikiran kita yang menariknya. Nah makanya kalau kita mau selalu menarik hal-hal yang positif ya, berarti kita harus berpikir yang positif juga. Terus aku mau sharing aja tentang energi pikiran juga ya. Jadi energi pikiran ini kan konsep yang menggambarkan bahwa setiap pikiran yang kita hasilkan itu membawa bentuk energi yang bisa memengaruhi diri sendiri, tubuh, emosi, situasi, dan orang lain ya.
Jadi energi ini tuh mental emosional, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau energi kita positif, itu orang lain juga bisa merasakan ya kan. Tapi kalau energi kita negatif atau berpikir buruk terhadap orang lain atau energinya negatif, orang lain juga bisa merasakan itu ya. Dan apa sih teman-teman ciri-ciri energi pikiran? Jadi energi pikiran itu menciptakan frekuensi tertentu ya, jadi mirip gelombang emosional. Itu bisa mempengaruhi tubuh kita juga. Jadi pikiran itu bisa mempengaruhi tubuh, seperti pikiranlah yang sebenarnya membuat kita sakit ya. Ya, jadi semuanya itu tergantung sekarang kita teman-teman kan pengalaman negatif yang lalu. Ini yang menariknya, pikiran ini bisa ditransmisikan teman-teman, intuisi ya. Jadi energi pikiran kita dapat dirasakan oleh orang lain karena semua ini kan energi. Jadi energi itu ada gelombangnya dan kita bisa mengirimkan pikiran kita ke orang lain itu. Jadi namanya telepati jiwa. Ya, contoh energi pikiran ini teman-teman. Ya contohnya seperti syukur, seperti energi cinta, optimis, fokus, damai, bahagia gitu ya. Dan kalau energi rendah yang tadi aku bilang ya, cemas, iri, atau dendam, takut, itulah emosi-emosi yang negatif. Dan kalau kita pancarkan akan artinya hal yang negatif di dalam hidup kita. Dan gimana nih caranya menguatkan energi pikiran teman-teman? Caranya adalah kayak misalnya meditasi atau afirmasi positif, cukup detik nafas syukur yang energi pikiran itu bahan bakar telepati ya, atau bahan pikiran yang kuat mudah dikirimkan dan diterima orang. Gelombang pikir tadi dilihat Saya nggak bisa lihat tapi ada ya, kayak ini gelombang televisi, gelombang radio kan. Nah, ini juga lebih contohnya gelombang delta ya saat kita tidur lelap. sayang, suaramu nggak agak goyang ini, Mbak Ana. Ya. Mbak Nuri, suaranya nggak stabil sayang. Mbak Nuri, teman-teman ditunggu dulu ya, biar Mbak Nuri nanti stabilkan suaranya. Sayang. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Akan mungkin bisa lanjut Mama Ina ya? itu Mbak Nuri sudah, tapi namun suaranya putus-putus. Mbak Nuri Suaranya Kembali. putus-putus. Kenapa ya? Kedengeran nggak? sekarang sekarang. kedengeran. Nah, sekarang kedengeran. Oh, Kedengaran sekarang. Iya, nggak tahu kenapa. Oke, dikit lagi ya. Jadi gimana caranya untuk sejiwa itu ya, membayangkan, berimajinasi ya dengan semua panca indera. Kita bayangkan bentuk dan kita bayangkan misalnya kita mau mengirim pesan, misalnya kita mau sesuatu ya, kayak aku aja yang contohnya yang udah terjadi. Jadi aku itu membayangkan HR yang lebih baik. Jadi aku bayang hedge itu untuk merekrut aku gitu ya.
Jadi aku senyum, aku ngomong dia rekrut aku ya. Nanti kalau misalnya rekrut aku kasih 10 keuntungan ya. Kayak misalnya apa 1 sampai 10 gitu ya. Misalnya aku selalu kerja on time, selalu kerja hard worker and pay attention in detail like that. Nah terus imajinasi ya. Jadi aku ngebayangin dia itu mengangguk dan kita tutup dengan perasaan senang dan bersyukur, alhamdulillah, makasih ya gitu, makasih ya aku direkrut. Dan alhamdulillah benar terjadi, dan ya alhamdulillah pekerjaan baru yang lebih baik dan lebih jam kalau lagi itu nggak macet. Kalau lagi macet 1 jam 20 menit, jadi kan capek kan. Ya, gitulah. Alhamdulillah juga banyak manifestasi yang terjadi seperti mobil aku alhamdulillah udah keluar. Padahal 6 bulannya kan partnya harus diorder di Eropa gitu kan. Kedenger kan ya? Kan Mbak? Agak putus-putus, Mbak. Oh, Oke. ya. Udah kedengeran lagi? Sudah. Oke. Persiapan diri dulu kalau mau telepati ya. Jadi persiapan positif dalam hal pikiran, relaksasi, terus kita berimajinasi maunya apa yang disampaikan, terus aplikasi ya. Jadi aku singkat itu namanya PRIA, positif, relaksasi, imajinasi, dan aplikasi. Nah, pertama visualisasi ya, kita memvisualisasikan orang itu di depan kita. Misalnya ada yang mau deal bisnis apa nih, ya udah kita bayangin orangnya. Terus berimajinasi dengan 5 panca indera kita, melihat, mendengar, jadi merasakan. Terus positivity, kita harus yakin dan harus perasaannya positif. Dan seiring jalannya waktu itu pasti terjadi ya. Dan selalu ditutup dengan gratitude, itu artinya ditutup dengan berterima kasih, dengan rasa berterima kasih, seolah-olah itu udah terjadi, seolah-olah kita udah mendapatkan yang kita mau ya. Jadi let it go, lepaskan aja, ikhlaskan. Ya caranya gimana itu terserah semesta, yang penting kan nah jadi dan stepnya apa lagi setelah itu, setelah melepaskan. Jadi setiap saat, setiap detik kita tuh selalu berterima kasih, makasih ya, kayak aku berterima kasih, selalu makasih ya aku udah dapat kerja, makasih ya Allah gitu ya. Walaupun tadinya belum dapat, tapi aku udah merasa dapat gitu. Jadi kita merayakan hidup kita, merayakan kenikmatan kita, kayak nikmat napas, nikmat sehat, pokoknya kita celebrate selalu, rayakan selalu setiap detik ya. Karena kita kan hanya punya hari ini ya, Jadi masa depan kita itu kita yang bangun sendiri melalui pikiran-pikiran kita saat ini gitu. Jadi bayangin kalau misalnya pikiran kita selalu stres, cemas, takut setiap saat, menarik hal negatif itu, dan akhirnya kita menciptakan masa depan yang nggak baik. Nah terus ini ada teknik 1 menit mengirim energi pikiran atau melakukan bahasa jiwa, telepati. Jadi langkah yang pertama itu tenangkan diri 10 detik ya. Mau dipraktekin sekalian teman-teman. Nah mungkin jadi gimana? Kenapa Fiona? Mungkin nanti pada waktu tanya jawabnya, biar selesai materi, terus nanti ke materi selanjutnya. Ya, jadi langkah 1 itu tenangkan diri 10 detik, tarik napas dalam 2 kali, terus
bahunya rileks ya, bahu turun, rileks, pikirannya hening. Terus langkah kedua itu fokus ke orangnya ya, 10 detik. Terus sebut nama orang itu dalam hati, kan wajahnya dan rasanya saat dekat dia gimana, senang dan merasa bahagia. Dan langkah 3 itu bentuk energi ya teman-teman. Jadi bayangkan cahaya di dalam dada kita, pilih niat yang kita kirim, misalnya aku kirim ketenangan atau aku kirim cinta, ya itu juga satunya standing love ya. Jadi biarkan cahaya itu makin kuat. Dan langkah 4-nya, bayangkan cahaya itu mengalir tersebut seperti sinar lembut yang menyentuh hatinya, dan dalam hati katakan terimalah energiku. Dan langkah 5, lepaskan 5 detik, biarkan energinya pergi. Terus ya katakan dalam hati kita sudah terkirim gitu. Dan ada lagi kalau mau yang lebih simple di itu yang 1 menit ya. Dan jadi itu sebenarnya gampang karena udah aku rangkum di visualisasi, imajinasi, positivity dan gratitude. Itu namanya VIP. Jadi kan mudah diingat ya, VIP gitu ya, bukan very important person, tapi visualisasi, imajinasi, positivity dan gratitude. Jadi gratitude itu walaupun kita belum mendapatkan yang kita inginkan. Sebenarnya semuanya sudah ada di quantum field, di semesta ini ya. Jadi cara menariknya ya kita harus merasakan seolah-olah kita sudah mendapatkan itu dan bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Nah, jadi yang aku bilang tadi contohnya kan aku membayangkan mengirim pesan telepati kepada staf HR ya. Jadi untuk merekrut aku. Terus staf ini berdiri di hadapan aku, lalu aku bayangkan aku tersenyum kepada staf HR ini ya, sambil bilang, tolong rekrut aku ya, kalau kamu rekrut aku akan beri 10 keuntungan. Jadi kita sebutin apa dari 1 sampai 10. 2, selalu do more ya, do more itu artinya melakukan yang lebih. Oke, Mbak Nuri sayang, kelihatannya ini agak putus ya. Mbak Nuri, oke. Tapi teman-teman ini bisa membacanya sayang. Jadi nanti kita sambung untuk langsung ke tanya jawab ya. Sebelumnya bisa ya Mbak Nuri ya. Artinya nanti ini sementara langsung ke Bunda Ine. Ini ada lagi yang mau disampaikan sayang atau agak terputus tadi barusan? Itu aja. Kalau mau ada teman-teman juga yang ada testimoninya, tapi ini untuk Sabtu itu hari besok ya, jam 7 di WhatsApp grup Bahasa Jiwa. Jadi ada teman kita manifest dengan Bahasa Jiwa ini. Iya, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi jangan kemana-mana dulu sayang. Ya, jangan dulu kemana-mana. Waalaikumsalam. Di Australia udah jam 12 malam berarti. Ya. Iya sayang. Bentar. Mbak Alia jangan dulu kemana-mana. Cara apa Mbak Pin? Saksikan dulu cuplikan video dari Bunda Ine sebelum kita ke sesi Bunda Ine ya. Oke, baik.
Oke, ini ada satu lagi sayang. Ya, bagi yang ingin masuk ke grup bahasa jiwa, nanti kita ini ya informasikan di grup. Bisa hubungi Mbak Nuri atau Mama Ina gitu. Izin keluar sebentar, suaranya nggak ada ini saya. Saya rasa sih Mbak Vin belum sampai, belum ini. Gak ada videonya ya Mbak? Enggak ada temen bunyi. Oke, diulang. Oke. Oh, ini Mbak Ina. Nah ini dia, tapi gelap. Mungkin langsung ke Mbak Ina dulu deh, Mbak Vin nggak jelas ini suara sama ini. Ya, kok gambarnya Mbak? Oh, oke, ngadap. Gambar sama musiknya nggak sinkron. Oke, teman-teman. Yuk, Bunda Ina sudah bisa open mic-nya sayang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Salam warahmatullahi untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Saya bergabung di sini kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah tidak kemana-mana lagi, ilmunya banyak, sudah berlimpah. Kebetulan sekarang diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Jadi saya ingin menambahkan saja, bagi mereka yang kenapa kok belum manifest, kenapa kok susah manifestnya gitu. Sementara sebagian orang di saat berpikir ingin sesuatu tiba-tiba ada yang mengirim gitu. Jadi mungkin yang akan saya share ini pengalaman gitu. Saya itu punya impian yang sangat luar biasa, dan impian ini yang mengantarkan saya sampai merantau ke negeri Kanguru gitu. Dari mulai tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah berkat kekuatan impian itu, alhamdulillah saya bisa mewujudkan. Alhamdulillah saya bisa Orang tua sampai bikin video satu sama Nokia mau lunas utang. satu persatu impian saya. Kenapa saya membuat buku impian ini? Karena saya salah satu orang yang tidak bisa memvisualisasikan impian saya. Teman-teman mungkin tahu Walt Disney ya? Tahu Walt Disney ada di Jepang, ada di Amerika. Nah,
Walt Disney itu sebelum membuat Disneyland itu dia bisa memvisualisasikan bahwa akan ada arena permainan untuk anak-anak, dan dia bisa dan saya tidak, makanya saya bikin buku impian. Nah, apa itu impian gitu? Impian itu adalah sesuatu yang sangat kita idam-idamkan gitu, yang benar-benar kita ingin wujudkan gitu. Jadi kalau misalkan hanya impian, pengen beli mangga, itu bukan impian gitu. Jadi impian itu harus challenging. Di saat saya tidak punya uang, hanya di rekening hanya 6.000, tapi pengen beli sepeda untuk anak, itu challenging banget kan? Itu bagi saya gitu kan, waktu saya dulu gitu. Nah, terus impian itu ada dua kategori, dua macam. Ada materi, misalkan pengen rumah, kendaraan, uang 100 juta misalnya dan sebagainya. Ada juga yang sifatnya imateri, misalkan ingin pergi ke Pulau Lombok misalkan, ingin naik pangkat, atau pengen pindah kerja dari pedalaman, pengen pindah kerja ke kota. Itu impian-impian yang sifatnya imaterial. Selanjutnya, pengelompokan impian. Impian ini ada jangka pendek, misalkan yang mudah dijangkaunya, misalkan pengen punya motor, pengen punya alat mesin cuci misalkan. Ada juga impian jangka menengah, yaitu misalkan ingin membeli usaha franchise, ingin pergi umroh, ingin punya kendaraan, mobil dan sebagainya. Ada juga impian yang jangka panjang, yaitu misalkan ingin punya perusahaan ekspor impor, ingin punya sekolah, ingin punya yayasan, ingin punya pesantren. Itu yang sifatnya nilainya luar biasa gitu. Selanjutnya, bagaimana membuat buku impian? Jadi enggak hanya mengumpulkan gambar, tetapi kita harus kelompokkan dari mulai waktunya, dari mulai ini benar gak sih, benar-benar impian yang kita ingin wujudkan gak? Caranya itu kita ada rumusnya, yaitu SMART. Yang pertama tuh S-nya itu spesifik, harus jelas dan detail. Misalkan saya ingin pergi ke Bali. Ke Balinya itu mau kemana? Nginepnya di mana? Misalnya di hotel Aston. Harganya berapa? 1,2 misalkan per malam. Naiknya mau apa? Naik kereta, mau naik bis, naik pesawat, harus jelas. Jadi harus detail. Kalau bisa dituliskan gitu. Nah, ini bisa digabungkan dengan buku bolnya Umi Salma. Itu kan ada detail, dituliskan, di scripting, bahwa kita misalkan mau ke Bali, mau nginep di mana, harga hotelnya berapa, naik pesawat dan sebagainya. Jadi harus detail impian itu. Terus M-nya measurable, yaitu bisa diukur. Jangan menciptakan impian, misalkan kamu mau apa, cita-cita kamu pengen jadi Superman, itu ya mungkin kok untuk anak kecil oke gitu. Jadi harus bisa diukur gitu. Atau misalkan nah selanjutnya A-nya itu achievable, jadi bisa diwujudkan. Jadi berhubungan dengan yang R ini, relevan dan rasional. Selanjutnya T-nya itu ada time bound, atau ada tenggat waktu. Kalau misalkan ada yang nanya, kamu kapan mau punya motor? Ya kapan-kapan aja, gimana Allah ngasih rezekinya. Itu bukan impian. Kalau impian itu harus kita benar-benar challenging gitu. Saya pengen punya motor 3 bulan dari hari ini, insya Allah pasti Allah mudahkan. Dan kata-katanya juga enggak, ya saya mah kumaha Allah aja, da aku mah apa atuh. Itu enggak, vibrasinya enggak ketangkap sama kecerdasan semesta gitu. Nah, selanjutnya saya lihat
link materi. One second. Oke. Nah, kenapa sih kok saya membuat buku impian? Buku impian ini untuk membantu kuantum jam. Kuantum jam itu teknik fisika yang untuk menarik kondisi di saat impian itu sudah terwujud, ditarik ke masa sekarang, masa kini. Di sini saat ini sekarang seolah-olah impian itu sudah terjadi sekarang gitu. Jadi dibayangkan, saya bakal naik kapal pesiar, ya Allah itu 17 tingkat bagaimana ya, dibayangkan saya sama anak saya mau naik kapal pesiar. Padahal saya dari kampung. Saya dari kampung tidak pernah terpikir mau terwujud gitu impian naik kapal pesiar. Tapi karena saya punya mengumpulkan gambar-gambar di majalah, gimana ya naik kapal pesiar, 17 tingkat, makan semuanya di makanan-makanan yang enak gitu. Terus semuanya ada di situ, ada bioskop, ada pasar, ada mall, ada semuanya di situ, ada kapal pesiar itu. Saya lihat di film-film dan sebagainya, kayaknya enak gitu. Nah, tetapi saya lepaskan, tawakkaltu ala Allah. Jadi dilepaskan. Jadi fungsinya buku impian ini untuk membantu kuantum jam menarik keadaan impian itu sudah terwujud ke keadaan sekarang. Ditarik yang sudah terjadi itu sekarang seolah-olah sudah terjadi. Makanya kata-kata atau skrip atau narasi di impian itu bukan kapan-kapan deh saya ke Bali, nggak gitu. Segera hadir mobil baru saya misalkan, atau terima kasih Allah sudah hadir di garasi rumah saya mobil baru warna silver, harganya sekian, ya harus detail jelas gitu. Itu tujuan impian. Nah, kapan sih buku impian ini kita lihat-lihat? Kapan buku impian ini kita kuantum jamkan? Jadi ada waktu-waktu khusus yang kita bisa menselaraskan vibrasi kita dengan kecerdasan alam semesta. Yaitu sesaat sebelum tidur. Jadi dilihat lagi. Saya mau naik kapal pesiar. Saya mau naik naik helikopter, saya mau, saya pengen punya mobil Mercy, ada sunroofnya, nggak tahu dari mana, pokoknya saya mau, saya inginkan itu semuanya dituliskan di buku impian saya. Terus sesaat setelah bangun tidur, terus bagi umat Islam ya, kalau mohon maaf untuk umat yang lain silakan disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau umat Islam kuantum jamkan, kalau saya di kuantum jamkan di sepertiga malam, di saat orang lain tidur kita bangun, kita meratap kepada Allah, ya Allah ya Robi, saya tuh pengen naik kapal pesiar gitu, saya ingin buktikan bahwa saya bisa membesarkan anak saya sendirian, walaupun saya dihinakan, walaupun saya ditelantarkan, walaupun saya tidak berikan nafkah membesarkan anak-anak, saya akan buktikan saya single parent yang bisa naik kapal pesiar, bisa naik helikopter, bisa punya Mercy, ada sunroofnya. Saya suka gitu kalau malam-malam itu. Jadi sepertiga malam udah gitu, di antara azan dan iqomat, terus di saat turun hujan berdoa, kuantum jamkan, lihat-lihat buku impian itu, lihat. Dibayangkan, saya naik kapal pesiar sama anak saya gitu. Jadi karena tidak semua orang bisa berimajinasi, tidak semua orang bisa membuat video di pikirannya, tidak semua orang bisa memvisualisasikan masa depannya, makanya dibuatlah buku impian untuk mempermudah gitu. Adapun narasi-narasi yang dituliskan di buku impian itu
narasi-narasi yang mendukung, yang vibrasinya vibrasi di atas 200, frekuensinya di atas 200. Misalkan, terima kasih ya Allah telah masuk ke rekening saya uang 300 juta. Saya bersyukur bisa liburan bersama keluarga. Saya bersyukur bisa naik kapal pesiar. Saya bersyukur bisa nonton Australian Open. Oh iya teman-teman, saya itu memimpikan, karena saya tuh senang main tenis lapang. Saya itu mengidolakan Steffi Graf dulu. Betapa ABG aja ya umur saya. Steffi Graf, anak Gen Z nggak kenal Steffi Graf. Oke. Saya itu memimpikan ingin menonton tenis lapang di Wimbledon di Inggris gitu. Tapi alhamdulillah manifestnya di Australia. Alhamdulillah at least tercapai. Jadi kalaupun yang belum tercapai impiannya, narasinya, terima kasih yang telah TPB ajarkan, yang Umi Salma ajarkan. Terima kasih ya Allah, sudah masuk ke rekening saya uang 500 juta, seperti itu. Jadi semuanya narasinya itu ada syukurnya, bukan narasi-narasi yang di low vibration gitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini ada sedikit contoh buku impian saya, nanti bisa nih boleh di ini Mbak. Nah, dream book saya bawa dari mulai koper yang kecil-kecil, itu impian jangka pendek saya dulu ya teman-teman. Saya pengen keliling Indonesia, saya ingin keliling Asia. Boleh dilanjut Mbak Vi, itunya slide-nya. Saya memimpikan koper, jadi saya punya koper. Saya memimpikan dulu itu sepeda. Saya pengen punya treadmill. Saya pengen punya sepeda statis di rumah supaya exercise di rumah itu nggak harus pakai jilbab gitu, jadi keringetan kan. Terus dulu saya pengen ke Monas, alhamdulillah tercapai. Saya bisa pergi ke Monas bawa anak-anak. Nggak apa-apa, jangan malu. Oh, saya kan impiannya cuman pengen pergi ke Malioboro aja. Nggak apa-apa, orang itu berbeda-beda gitu. Impian itu yang harus relevan dengan kita, tidak harus sama dengan orang lain gitu. Saya dulu pengen ke Bali, jadi alhamdulillah saya tercapai ke Bali, ke Borobudur, ke Belitung gitu. Terus bersyukur saya punya impian dulu pengen anak-anak masuk Gontor dan lulus, alhamdulillah gitu. Terus saya pengen waktu itu nganggur, nggak punya kerjaan, saya berdagang, tapi saya punya impian pengen kerja di Indosat waktu itu. Sampai saya quantum jam kan sekarang ngerti namanya quantum jam, dulu nggak ngerti apa namanya itu. Waktu itu naik motor, hujan-hujanan, saya menjerit ke langit, ya Allah, masa iya sih ini gedung-gedung bertingkat ini nggak memperkerjakan saya. Satu aja perusahaan memanggil lamaran saya. Saya nyebar lamaran, nggak ada yang panggilan. Besoknya saya interview di Indosat, alhamdulillah. Begitu saya pengen arung jeram, alhamdulillah. Pengen punya motor, pengen punya domba dan rutin kurban setiap tahun. Pengen umroh dan mencium Hajar Aswad, alhamdulillah. Pengen keliling Asia, pengen punya alhamdulillah, bersyukur punya mobil Avanza pertama itu. Cicil nggak apa-apa, cicil toh nggak minta dicicilin sama orang lain, biarin aja dicibir sama orang. Mobilnya nyicil, mang gue pikirin gue yang bayar sendiri kok. Udah gitu alhamdulillah mobil kedua Grand Livina, terus anak-anak bisa umroh, terus alhamdulillah bisa naik kapal pesiar, bisa naik ke helikopter. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Sejauh kita yakin bahwa Allah itu pasti sesuai dengan prasangka hambanya. Tetapi kalau kita menganggap bahwa Allah itu tidak akan mengabulkan, itulah realita yang akan terjadi. Teman-teman, dunia ini kecil bagi Allah itu. Kalau kita minta mercy mah kecil. Allah itu
itu menciptakan dunia dan segala isinya. Kenapa tidak berani bermimpi? Bermimpi aja takut. Bagaimana kalau misalkan Jadi intinya jangan takut bermimpi. Selagi mimpi itu gratis, selagi bermimpi itu tidak dikenakan pajak. Oke? Semangat ya. Oke, begitu aja mungkin teman-teman. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah Bunda, keren banget. Bunda, izin ini Bunda tetap stay tune sama Mbak Nuri. Kita buka ruang sebentar saja untuk tanya jawab ya. Kita ada yang mau bertanya dari teman-teman, dari alumni? Dari materi. Oh Mbak Fi, sebentar sedikit tambahan. Sedikit tambahan yang tabungan semestanya, ada videonya. Yang tabungan semesta ya. Ya. Sebentar. Wait. Yang volunteer itu ya Bunda ya? Ya. Oke. Musiknya nggak bisa nyatu ya Mbak Vin. Nggak bisa apa? Musiknya nggak bisa nyatu, nggak bisa ngeblend sama videonya. Pengen ya? Oke. Iya. Oke. Bunda, ini Mbak Nuti. Di sini sudah ada yang resen, Anggun. Mbak Anggun, monggo dibuka mic-nya, bisa bertanya langsung. Open mic sayang. Terima kasih Mbak Vi. Kak Ina, mau nanya ke Kak Ina. Maaf nggak bisa ya. Mau tanya, waktu itu saya pernah dengar Teh Febri ya bilang kalau kuantum jemaah sekali aja gitu lepaskan gitu. Sedangkan ke buku Goal itu kan kita tulis ya. Itu gimana sih pas buku Goal itu boleh dibaca berulang kali atau gimana ya Teh? Mungkin hanya itu aja. Karena Mbak Anggun bertanyanya ke saya, berarti saya menjawab versi saya ya. Mbak Anggun senyamannya aja, karena masing-masing orang itu berbeda. Kalau misalkan Mbak Anggun mau sekali, enggak. Kalau saya itu karena mungkin ya kondisi saya saat itu single parent, terus saya tuh kerja terus, jadi fokusnya itu kemana-mana gitu. Belum ditagih-tagih debt collector, belum ditagih-tagih, jadi kemana-mana gitu. Makanya saya itu butuh terus-terusan karena fokusnya itu terdistract, banyak ini gitu loh Mbak. Jadi waktu itu saya, ini anak sampai nggak ikut ulangan karena belum bayar SPP. Jadi malam itu nggak bisa tidur, sebenarnya tidur karena pikiran saya tuh, aduh gimana ya nanti bayaran anak SPP, aduh nanti debt collector motor ditarik biaya. Soalnya kalau ditarik motor saya pakai apa gitu nganterin anak. Jadi waktu itu saya butuh ngelihat-lihat buku impian saya itu Mbak Anggun. Sebaiknya ya disesuaikan dengan kondisi Mbak Anggun. Kalau misalkan dengan satu kali Mbak Anggun sip gitu oke. Berarti luar biasa gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya waktu itu seperti saya, mungkin boleh berulang-ulang. Makanya saya ada waktu-waktu saya berdoa mengkuantumjamkan impian saya di saat sepertiga malam, saat
antara azan dan iqomat di saat saya hujan turun gitu. Itu saya gitu loh. Jadi kalau bangun silakan disesuaikan dengan kondisi bangun sendiri, oke? Terima kasih. Terima kasih Bunda. Boleh pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Erna Rismawati, Mbak Emma. Open mic sayang. Halo Bunda Ina. Halo. Terima kasih Fiona. Mau nanya, Sama-sama. gini, goalsnya kan itu Bunda Ina Masya Allah banyak banget. Kalau misalnya itu satu-satu atau apakah harus terwujud dulu satu atau kita udah aja bikin yang banyak gitu? Atau satu terwujud baru bikin lagi? Ya, gitu. Saya itu dulu pakai clipping, buku clipping yang ada plastiknya yang banyak itu, kayak gini nih. Nih, yang ada ininya segini. Jadi, mana ya? Nggak kelihatan ya? Soalnya layar belakangnya. Oh, oke. Pokoknya yang clipping itu. Ternyata di saat saya itu berani bermimpi, awalnya misalkan saya taruh raket tenis, udah gitu saya taruh sepatu, gambar ya, maksudnya gambar dimasukin ke clipping itu, udah gitu sepeda untuk anak gitu. Ternyata impian kita itu berkembang. Di saat ada restoran bagus kok, enak gitu, saya simpan, saya gambar makan sama anak saya di restoran. Terus ke Jakarta misalkan pengen ke Monas, saya cari gambar ini gambar Monas gitu. Apa aja yang benar, tapi syaratnya itu harus spesifik. Mau ke Monasnya kapan, mau sama siapa, berapa biayanya, berapa naik bisnya dan sebagainya gitu. Terus harus smart, itu rumusnya spesifik, measurable, reasonable, achievable, reasonable, dan rasional, dan time limit, ada itunya. Jadi ada rumusnya, nggak asal gitu. Yang jelas impian itu berkembang, boleh gitu, dan tidak harus sama dengan saya. Mbak punya impian apa nih, pengen bikin sekolah kayak apa, ingin membahagiakan orang tua, masing-masing punya impian disesuaikan dengan kondisi kita gitu. Begitu Mbak, terima kasih. Ya Bu Ina, makasih. Iya, terima kasih Bunda Ina. Mbak Nuri masih standby? Iya Mbak, masih standby Mbak. Maaf ya, izin off camera. Nggak apa-apa, Mbak Nuri. Teman-teman, saya bacakan satu saja pertanyaan. Ini terkait dengan bahasa jiwa. Nah, ini bisa nanti dijawab oleh Mbak Nuri. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Dwi. Apakah alfa telepati ini bisa mempengaruhi seseorang dan bisa merubah orang? Monggo Mbak Nuri. Kita nggak pakai bahasa alfa telepati lagi ya teman-teman. Iya, bahasanya jadi bahasa jiwa. Iya. Maaf tak dulu ya. Iya, jadi gini Mbak, aku tadi pindah ruang dulu. Jadi kalau bahasa jiwa itu ya pasti dapat merubah seseorang, karena kan bahasa jiwa itu kita dengan pikiran, jadi kita ini bisa mendapatkan apa aja yang kita mau dengan cara ya itu mengontrol pikiran kita. Tadi pertanyaannya ini ya Mbak, udah kejawab belum sih? Oh ini pertanyaannya. Pertanyaannya tadi sudah bisa untuk kepada seseorang. Yang mana Mbak? Pertanyaannya bisa diulang lagi nggak? Ini. Halo? Iya sayang. Kedengeran nggak Mbak? Iya, ini apakah bisa ditujukan kepada seseorang? Halo Mbak? Mbak sayang. Halo? Suaranya sudah. Udah, tadi nggak kedengeran ya?
Sudah terdengar, Mbak. Jadi pertanyaannya tadi, apakah bahasa jiwa ini bisa mempengaruhi seseorang dan bisa merubah orang? Tadi sudah dijawab oleh Mbak Nuri. Oh iya. Iya. Oh Oke. iya Mbak, pasti bisa merubah seseorang karena kita yang menciptakan dunia kita sendiri ya, yang menciptakan masa depan kita sendiri, yang menarik semua hal-hal yang datang ke dalam kehidupan kita sendiri, gitu. Apa udah terjawab Mbak? Iya. Terima kasih Mbak Nuri. Untuk satu lagi ya, apakah bahasa jiwa ini harus sudah baik bagasi emosinya? Ini dari pertanyaan dari Iyong Mus. Oh ya, pertanyaannya apakah bahasa untuk menggunakan bahasa jiwa ini harus sudah baik bagasi emosinya? Iya. Iya, kalau misalnya kalau bagasi emosi itu kan masing-masing orang beda ya. Ada yang misalnya sekarang ada yang lagi bahagia, ntar misalnya 1 jam lagi sedih. Tapi usahakan pada saat mengirim pesan menggunakan bahasa jiwa saat frekuensi pikiran kita lagi tinggi gitu. Jadi saat kita lagi bahagia, kan yang tahu kita lagi bahagia atau lagi sedih diri sendiri, iya kan? Iya, berarti harus bersih-bersih dulu ya Mbak ya. Iya, rilis dulu. Iya sayang. Oke Mbak Nuri, Bunda Ina izin kita bisa nanti dari antusias teman-teman ini nanti kita coba untuk kita lihat apakah memang ada animo dari teman-teman untuk kita bisa tayangkan kembali di hari Jumat. Nah, saat ini kita cukupkan dulu ya sayang-sayang.